Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Leni Yuniarti dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi sholat sunnah ghairu muakkad, yang mana memenuhi tugas dari mata kuliah materi fikih di MTS, dosen pengampu Ibu Hajah Maisarah MPDI. Anak-anak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat bertemu dan belajar bersama lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah ghairu muakkad. Submateri yang akan kita pelajari yang pertama mengenai pengertian dari sholat sunnah ghairu muakkad. Yang kedua, macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad. Yang ketiga, mempraktikkan tata cara sholat sunnah ghairu muakkad. Selanjutnya yaitu pengertian dari sholat sunnah ghairu muakkad. Apa sih pengertian dari sholat sunnah ghairu muakkad itu? Sholat sunnah ghairu muakkad ialah sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Dalam artian, kadang-kadang sholat sunnah ini dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang juga tidak dikerjakan oleh beliau. Mengapa demikian? Karena sholat sunnah ghairu muakkad ini ialah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Dan sifat dari sholat sunnah ghairu muakkad ini yaitu insidentil atau tergantung waktu dan keadaan. Kemudian macam-macam dari sholat sunnah ghairu muakkad itu ada 4 macam. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah meminta hujan. Yang ketiga, sholat khusuf atau kusuf, atau sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang keempat, sholat istikharah atau sholat meminta petunjuk. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam dari sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Di dalam sholat sunnah rawatib ini, sholat sunnah ghairu muakkad ada 3 macam. Yang pertama, 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat asar. Yang kedua, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat maghrib. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat isya. Selanjutnya, sholat sunnah ghairu muakkad yang kedua ialah sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah untuk meminta turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat istisqa biasa dilakukan ketika terjadi musim kemarau berkepanjangan atau krisis air. Sholat istisqa dilakukan 2 rakaat hampir serupa dengan sholat Id. Tata cara melakukan sholat istisqa: setelah niat, pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali sebelum membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud,
kemudian duduk di antara dua sujud atau duduk iftirosh, kemudian sujud kedua. Nah, habis itu bangun pada rakaat kedua, pelaksanaannya sama dengan rakaat pertama. Hanya saja takbir yang dilakukan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali. Setelah itu tasyahud akhir dan salam. Setelah salam, biasanya salat istisqa ini dilakukan khutbah seperti halnya khutbah pada sholat Id. Dan biasanya tempat pelaksanaan sholat istisqa ini di lapangan. Adapun niat dari sholat istisqa yaitu lafaznya usolli sunatal istiqoi rak'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat istisqa 2 rakaat sebagai makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Kemudian, sholat sunnah ghairu mu'akkad yang ketiga yaitu sholat khusuf dan sholat kusuf. Sholat khusuf ialah sholat sunnah gerhana bulan, dan sholat kusuf ialah sholat sunnah gerhana matahari. Dan sholat khusuf atau gerhana bulan dilaksanakan pada saat gerhana bulan. Sedangkan sholat kusuf atau gerhana matahari, sholat sunnah yang dilaksanakan pada saat gerhana matahari. Adapun lafaz niat dari sholat gerhana bulan yaitu usolli sunnata li khusufil qamari rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat sebagai imam atau makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lafaz niat sholat gerhana matahari yaitu usolli sunnata likusufi syamsil qamari rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam atau sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu sekalian, perlu kalian ketahui bahwa tata cara melaksanakan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Karena dalam sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, dalam 1 rakaat melaksanakan 2 kali ruku. Lebih jelasnya, yuk perhatikan video berikut ini. Salat sunnah ghairu mu'akkad yang keempat, yakni salat istikharah. Salat istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat dikerjakan oleh seorang muslim yang sedang bingung di antara beberapa pilihan.
dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan sesuatu yang bertujuan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk ukuran atau perihal masalah dalam sholat istikharah ini tidak melulu mengenai perjodohan, yakni bisa masalah di dalam pekerjaan maupun masalah-masalah yang lainnya. Adapun lafaz niat dari sholat istikharah, yakni usolli sunatal istikharati rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada umumnya, para ulama telah menyepakati bahwa tata cara melaksanakan sholat istikharah sama halnya dengan sholat sunnah pada umumnya, yakni yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, kemudian diikuti dengan doa iftitah, yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, yang keempat membaca surah-surah dari Al-Quran. Diutamakan pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Yang kelima itu ruku dengan tumakninah. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud yang kedua bangkit untuk rakaat pertama. Cara melaksanakan rakaat kedua sama halnya dengan rakaat pertama, akan tetapi pada rakaat kedua tidak memakai doa iftitah. Kemudian tasyahud akhir, dan yang terakhir salam. Sedangkan waktu dari sholat istikharah bisa dikerjakan di waktu kapanpun, baik siang maupun malam, selain waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Sedangkan waktu terbaik untuk mengerjakan sholat istikharah adalah di waktu malam hari, atau sekurang-kurangnya setelah mengerjakan sholat wajib isya, hingga sebelum waktu sholat wajib subuh. Kesimpulan pertemuan kita pada hari ini mengenai sholat sunnah ghairu muakkad ialah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Adapun macam-macam dari sholat sunnah ghairu muakkad seperti yang telah Ibu jelaskan. Harapan Ibu pada anak-anak Ibu sekalian, setelah belajar ini kalian dapat memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Kemudian Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.